Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang baik ini Allah kembali kumpulkan kita dalam majelis tadabbur Al-Qur'an yang mulia ini. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh dengan semangat dan insya Allah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah turunkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua dalam majelis tadabbur kita pada pagi hari ini. Salawat beserta salam kita doakan untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada para sahabatnya dan seluruh keluarganya ila yaumil qiyamah. Amin. Bapak dan Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, pagi ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali tadabbur Al-Quran yang insya Allah akan membahas surah An-Nisa dimulai dari ayat 162 sampai 170 ya. Baik, sebelumnya kita coba lihat ke belakang dari tadabbur yang terakhir di minggu yang lalu. Kita membahas surah An-Nisa juga surat ayat 155 ya, sampai 162. Atau kita tarik lagi ke halaman sebelumnya dimulai dari 153. Allah menceritakan tentang eh, perbuatan orang-orang ahlul kitab yang meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk menurunkan kepada mereka sebuah kitab, yaitu orang-orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah. Mereka tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW, ya. Tapi bahkan mereka menantang Nabi Muhammad, kalau benar engkau seorang nabi, coba turunkan sekarang sebuah kitab khusus untuk kami, ya. Padahal Nabi Muhammad telah diutus dengan kitab khusus yaitu Al-Quranul Karim, kitab yang dijadikan penutup daripada kitab-kitab samawi semuanya. Tetapi begitulah tabiat dan perangai orang-orang Yahudi yang selalu membangkang dan mencari-cari alasan. Kemudian dia menantang Rasulullah untuk menurunkan sebuah kitab. Lalu Allah turunkan ayat-ayat setelah 153 ini sampai ayat-ayat setelahnya ya, yang mengokohkan Rasulullah SAW dan meruntuhkan keyakinan-keyakinan mereka tentang pensaliban Nabi Isa, pembunuhan Nabi Isa dan seterusnya ya. Kemudian Allah pertegas dan perjelas bagaimana watak-watak orang Bani Israel. Seperti di ayat 161 Allah mengatakan mereka suka memakan riba ya dan memakan harta manusia dengan cara yang batil. Lalu kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah di ayat yang 163 yang pagi ini akan kita tadaburi dan seterusnya sampai 170. Maka sesungguhnya ini adalah pengukuhan ya, pengukuhan daripada Allah. Allah mengatakan, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'di." Allah mengatakan sesungguhnya kami, ya, yaitu Allah dan dengan perantara para malaikat-malaikatnya yang dipimpin oleh malaikat Jibril, auhayna ilaika. Kami telah pada Nuh alaihi salam wan nabiyyina min ba'di. Dan begitu juga kepada para nabi-nabi setelah Nabi Nuh tersebut. Ya, sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon izin kalau ternyata kedengaran suara saya tidak jelas atau terputus-putus, mohon diinfokan karena saya pakai jaringan koneksi yang agak sedikit kurang kuat ya. Mungkin nanti bisa dialihkan ke data ya. Tapi sejauh ini cukup jelas Bapak dan Ibu? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Jelas Ustaz. Baik. Jadi Allah mengatakan, mengokohkan kepada Rasulullah SAW meskipun orang Bani Israel, orang Yahudi itu dengan segala cara membangkang, menolak dakwah Rasulullah dan memperolok-olok Rasulullah, ya. Lalu Allah kokohkan dan teguhkan hati Nabi-Nya Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, Inna sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh sebelum engkau, ya. Nabi Nuh alaihi salam wan nabiyyina min ba'dih, dan begitu juga kepada para nabi-nabi yang datang setelahnya, yaitu setelah Nabi Nuh alaihi salam berupa nabi-nabi yang setelahnya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub ya. Nah, di sini disebutkan
Wa auhayna ila Ibrahim, dan begitu juga kami yang telah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa Ismail, dan Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Ishak yang juga anak daripada Nabi Ibrahim ya. Kemudian Yakub, anak daripada Nabi Ishak. Kemudian wal asbab. Nah, al asbab di sini apa artinya? Kita sudah pernah bahas di kajian surat Al-Baqarah kalau tidak salah. Al asbab di sini adalah artinya cucu-cucu ya, atau keturunan. Al asbab dalam bahasa Arab itu artinya adalah anak daripada anak, berarti cucu ya, atau al ahfad dalam bahasa lain. Maka al asbab di sini adalah anak cucu keturunannya Yakub alaihissalam. Demikian juga wa Isa, dan sebagaimana telah diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa Ayyub, demikian juga kepada Nabi Ayyub ya, kemudian juga kepada Nabi Yunus. Jadi Nabi Isa didahulukan di sini, meskipun Nabi Isa kan datang setelah Nabi Ayyub dan Nabi Yunus ya, tapi Allah menyebutkannya secara acak ya. Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, Allah mewahyukan kepada Subhanallah ya Nabi Rabbi. Ayyub, Allah Subhanallah ya Rabbi. mewahyukan kepada Nabi Yunus, kemudian juga kepada Nabi Harun, dan demikian juga Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Allah mengatakan wa ataina Dawuda zabura. Bahkan kami telah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam itu sebuah kitab khusus yang bernama Zabur. Jadi intinya Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah ingin mengatakan kepada nabinya, kekasihnya Nabi Muhammad SAW, tidak usah peduli dan tidak usah merasa baper begitulah ya, bawa perasaan dengan sikap dan perangainya orang-orang Bani Israel, orang-orang Ahlul Kitab Yahudi yang ada di Madinah, yang waktu itu menolak dengan sedemikian rupa dakwah Rasulullah SAW, bahkan menantang, mendebat Rasulullah dengan klaim dan sepihak dari mereka, yang pada intinya mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW dan kepada Al-Quran. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah mengatakan wa rusulan qad qasasnahum alaik. Ya. Demikian juga selain Allah mengutus nabi-nabi yang tadi telah disebutkan, nabi-nabi yang kita percayai sejumlah 25 nabi dan rasul ya, yang kita wajib imani, kita percayai, yang semuanya disebutkan namanya satu persatu dalam Al-Quran di tempat-tempat yang terpisah-pisah ya. Memang tidak kita temukan ayat yang menyebut nama para nabi dan rasul yang 25 tersebut dalam satu ayat sekaligus, tidak. Tapi kalau kita rangkum dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas, maka kita akan menemukan semua nama nabi, 25 nabi dan rasul yang kita diminta untuk mengimani dan meyakini mereka. Kemudian kata Allah, wa rusulan qad qasasnahum alaik. Ada nabi-nabi atau rasul ya. Nah, sebelumnya kita mungkin sedikit perjelas Bapak dan Ibu, apa perbedaan antara nabi dan rasul. Barangkali sebagian kita sudah pernah belajar ya. Nabi dan rasul itu apa bedanya? Kalau nabi biasanya mereka ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang pilihan ya, akan tetapi biasanya tidak disertai dengan Alkitab, tidak disertai dengan kitab khusus, dan eh, ulama juga menambahkan tidak ada perintah atau kewajiban untuk mendakwahkannya kepada orang lain secara luas ya. Sedangkan rasul adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan berupa minimal diberikan suhuf ya. Kalau tidak diberikan kitab khusus sebagaimana Al-Quran, Injil, Taurah, Zabur, minimal mereka diberikan suhuf ya, wahyu-wahyu, kumpulan-kumpulan wahyu yang Allah berikan kepada mereka melalui malaikat Jibril. Nah, dan mereka diperintahkan untuk mendakwahkannya kepada kaumnya secara luas. Nah, ini perbedaan antara Nabi dan Rasul. Sedangkan ada pula Nabi dan Rasul. Dia Nabi dan juga Rasul sekaligus ya. Yaitu Nabi-Nabi dan Rasul yang kita percaya sejumlah 25 tersebut. Wa rusulan qad qasasnahum alaik. Ada rasul-rasul yang telah kami kisahkan mereka itu kepada engkau wahai Muhammad, yaitu semua nabi dan rasul yang 25 orang tersebut atau yang 24 orang tersebut. Min qablu, yang telah kami kisahkan sebelumnya kepada engkau wahai Muhammad. Wa rusulan lam naqsushum alaik. Tetapi juga ada para nabi dan para rasul yang tidak kami ceritakan kepada engkau. Tetapi mereka ada, ya. Para rasul yang tidak diceritakan oleh Allah baik dalam Al-Quran maupun dalam bentuk informasi yang lain, ya, yang kalau kita uh, 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 gali informasinya
Di situ beliau mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya jumlah rasul ya, jumlah rasul yang otomatis juga nabi ya, yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu berjumlah sekitar 313 atau 315 orang ya. Nah, adapun kalau nabi dalam versi yang tadi kita jelaskan maka jumlahnya lebih banyak lagi. Jumlahnya ribuan. Bahkan disebut mencapai jumlahnya 124.000 orang yang pernah didaulat atau pernah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabinya ya. Jadi jumlahnya cukup banyak. Apakah Al-Asbab itu juga keturunan-keturunan Nabi Yakub yang sebagian besar mereka memang jadi juru dakwah ya, atau mungkin juga jadi jumlah nabi yang pernah diutus oleh Allah sekitar 124.000 sepanjang sejak diutusnya Nabi Adam alaihi salam sampai kepada tentang datangnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian sejak Nabi Isa sampai Nabi Muhammad yang juga disebut dengan masa fatratul wahyi, Allah tidak mengutus Rasul ya. Kalau Nabi mungkin bisa jadi ada, tapi kalau Rasul tidak ada yang disebutkan diutus oleh Allah antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam dengan sebuah pembicaraan. Nah, di sini mungkin perlu kita jelaskan juga Bapak dan Ibu, bagaimana caranya Allah berbicara dengan Nabi Musa? Apakah Allah betul-betul mengeluarkan suaranya dalam bentuk aslinya kepada Nabi Musa atau dengan suatu cara ya, yang mana caranya tersebut mungkin kita tidak mengetahuinya, tapi yang jelas Allah betul-betul telah berdialog langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, dalam riwayat di buku tafsir di At-Tabari atau di Ibnu Katsir kita mendapatkan sejumlah riwayat ketika Allah Subhanahu wa taala hendak berbicara dengan Nabi Musa, Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan semua bahasa yang ada di atas bumi. Ya, Allah bicara dengan bahasa Urdu, Allah bicara Nabi pada Spanyol, ya. Allah bicara kepada Nabi Musa dan tentunya Nabi Musa tidak faham satupun daripada bahasa tersebut, ya. Sampai akhirnya Allah berbicara dengan bahasa yang terakhir yang dipahami oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, eh, saya tidak paham sama sekali ya Allah apa yang tadi disampaikan, ya, karena memang tidak satupun yang dipahami oleh Nabi Musa dari bahasa-bahasa tersebut. Lalu Allah menjelaskan, sesungguhnya engkau tidak akan bisa berbicara kepadaku, wahai Musa, dengan wujud suara yang asli, ya, kalam yang asli, karena kata Allah, seringan-ringan eh, kekuatan suaranya Allah itu bagaikan sekuat-kuatnya petir yang pernah ada di atas dunia ini. Begitu itu seringan-ringannya katakanlah wujud atau hakikat daripada suara Allah Subhanahu wa taala, yang wujud atau hakikatnya hanya Allah yang tahu. Kita manusia tidak bisa sampai pikiran kita ke sana ya. Seperti apa suara Allah, merduka, tidak merduka, kuat, lemah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebuah cara berbicara ya. Rusulan mubasyirina wa mundhirina. Para rasul-rasul yang Allah utus yang tadi disebutkan ya, baik yang diceritakan Nabi Muhammad atau yang tidak diceritakan, maka mereka diutus sebagai rasul kepada umatnya. Fungsinya apa? Mubasyirin, memberi kabar gembira tentang balasan janji Allah untuk orang-orang beriman dan beramal soleh, wa munzirin, dan sebaliknya juga memberi peringatan kepada orang-orang yang bermaksiat, ingkar, ya, kufur kepada Allah, yaitu berupa janji akan diberikannya siksa azab bagi mereka kelak di yaumul qiyamah. Jadi fungsi daripada Rasul itu dua Bapak dan Ibu, mubasyirin wa munzirin ya. Maka ini juga oleh sebagian pakar pendidikan dijadikan model bagaimana seharusnya seorang pendidik, seorang orang tua, seorang ayah melaksanakan keseimbangan di dalam mentarbiyah atau mendidik generasi atau anak-anak kita. Kita tidak boleh hanya melulu memberikan kabar gembira ya, memberikan iming-iming atau memberikan hadiah terus ya, reward sepanjang waktu reward, tetapi juga harus diberikan keseimbangan dengan memberikan punishment ya atau hukuman atau pertakut, ancaman. Nah, begitu uslub atau metodologi tarbiyah yang diajarkan oleh Allah kepada para nabinya. Jadi sekaligus di samping sebagai seorang pribadi itu kita harus bisa membuat orang lain gembira ya, membuat orang lain berbahagia, namun di satu sisi kita juga harus bisa menyampaikan hal-hal ya yang memang harus disampaikan berupa dakwah,
berupa tazkirah, berupa peringatan, berupa ancaman ya yang berhubungan dengan agama. Jadi dalam berdakwah jangan bicara surga saja terus ya. Maka kita juga sesekali harus bicara neraka. Jangan bicaranya yang yang apa? Yang baik-baik saja begitu ya. Dalam artian cerita-cerita yang menyentuh mengingatkan kepada surga, namun juga sebaliknya juga demikian, kita peringatkan orang-orang untuk menjauhkan perbuatan maksiat yang akan memasukkan mereka ke dalam api neraka. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah. Allah utus para rasul yang memberikan kabar gembira dan begitu juga memberikan peringatan. Tujuannya apa? Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah. Supaya tidak ada lagi bagi manusia kelak pada hari kiamat atas Allah sebuah hujjah, sebuah alasan ya, ba'dar rusul, setelah diutusnya para nabi-nabi tersebut. Artinya setelah Allah utus begitu banyak para nabi dan para rasul, tidak ada wama min ummatin illa fiha khala rasul ya, illa khala fiha rasul. Dalam Al-Quran Allah mengatakan tidaklah ada satu umat pun Allah utus ke muka bumi ini kecuali pasti Allah utus kepadanya seorang nabi. Ya, maka tidak ada alasan lagi bagi manusia kelak di yaumil kiamah mengatakan, ya Allah, kami dulu tidak pernah sampai kepada kami seorang nabi atau seorang rasul yang mengajarkan agamamu, mengajarkan tauhid dan seterusnya. Maka Allah mengatakan, Allah mengutus para nabi menjadi pemberi kabar gembira, memberi kabar pertakut. Tujuannya adalah supaya manusia tidak lagi memiliki alasan atau hujah kelak pada hari kiamat setelah diutusnya para rasul tersebut, bahwasanya mereka mengatakan tidak pernah dulu diberikan petunjuk hidayah, diberikan seorang nabi atau rasul. Wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah itu dan senantiasa Allah itu merupakan zat yang maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Kemudian Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, di ayat yang berikutnya Allah mengatakan, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Ya, di sini ada mungkin kisah yang terselubung eh, di balik ayat ini ya. Allah ingin mengatakan meskipun orang-orang kafir Bani Israel, Ahlul Kitab membangkang dan menolak dakwahmu, wahai Muhammad SAW, dan mengatakan tidak pernah diutus seorang nabi dan rasul pun selain Nabi Musa alaihissalam, atau bahkan di dalam ayat yang lain dalam Al-Quran mereka mengatakan tidak pernah Allah mengutus seorang nabi pun ke atas dunia ini, tetapi kata Allah, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmi. Meskipun mereka tidak mau mengakui apa yang diturunkan kepada engkau itu wahai Muhammad, tetapi ketahuilah sesungguhnya Allah bersaksi membenarkan bima anzala ilaika, dengan apa-apa yang telah dia turunkan kepada engkau, anzalahu bi'ilmi. Dia telah menurunkannya dengan ilmunya. Ya. Wal malaikatu yashhadun. Demikian pula para malaikat bersaksi ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang nabi akhir zaman, kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah menurunkan kepadanya bersamanya itu Al-Qur'anul Karim yang menjadi pedoman baginya, bagi umatnya ila yaumil qiyamah. Maka kata Allah, nggak usah pedulikan, nggak usah sedih dengan perbuatan orang-orang Yahudi tersebut, orang-orang Bani Israel, karena ketahuilah sesungguhnya Allah telah bersaksi, mempersaksikan, mengakui dengan apa-apa yang dia turunkan kepada engkau, di mana dia turunkan Al-Quran itu dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, wal malaikatu yashhadun. Demikian pula para malaikat bersaksi semuanya akan kenabian engkau dan akan kebenaran dakwah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah itu menjadi kesaksian ya, atau menjadi saksi atas kebenaran kenabianmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini juga mengokohkan ya hati Nabi Muhammad SAW, supaya tidak bimbang dan tidak goyang menghadapi eh, penantangan atau pembangkangan daripada Bani Israel di Madinah yang waktu itu sedemikian rupa. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan innal ladzina kafaru. Ya. Jadi ayat ini Bapak dan Ibu semuanya memperkuat Nabi Muhammad dan mengokohkan keyakinan kita tentunya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah mengatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang telah kafir, kafir dengan para nabi, kafir dengan para rasul, kafir dengan Islam, kafir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasaddu an sabilillah, dan bahkan mereka tidak saja kafir ya, tidak saja menolak, mengingkari, bahkan secara aktif dan proaktif menghalang-halangi manusia untuk masuk ke dalam jalan Allah. Orang-orang Yahudi, Bani Israel itu, ya, khususnya yang ada di Madinah, mereka menghalang-halangi kaumnya, menghalang-halangi sebagian kaumnya yang mulai tertarik dan terpesona dengan keindahan akhlak Nabi Muhammad dan kebenaran ajaran atau syariat Islam. Tapi mereka, para pemuka-pemuka Yahudi ini menghalang-halangi manusia, ya baik dari kalangan mereka, begitu juga orang-orang musyrik di Makkah, ya, untuk beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya juga ayat ini dikenakan atau disampaikan juga untuk orang-orang Bani Israel atau orang Yahudi hidup pada hari ini yang memang yang mereka lakukan juga tidak lebih kurang sama dengan nenek moyang mereka ya di hari ini ya. Mereka menyesatkan manusia ya, membuat teknologi-teknologi yang menjauhkan umat daripada agamanya, ya, program-program yang membuat kita terlena, ya, itu bagian daripada saddu an sabilillah, menghalangi manusia untuk masuk ke dalam agama Allah atau jalannya Allah. Maka orang-orang tersebut kata Allah qad dhallu dhalalan ba'ida. Sesungguhnya mereka itu telah tersesat dengan sebuah kesesatan yang sangat jauh, ya. Sudah jauh jaraknya antara hidayah dengan mereka itu, sangat jauh sekali. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan innalladzina kafaru. Allah ulangi kembali ya. Kalau tadi innalladzina kafaru wasaddu, orang yang kafir ingkar kemudian menghalang-halangi, menyumbat atau menutup jalan Allah, maka kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan innalladzina kafaru wa zalamu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan kemudian mereka berbuat zalim. Baik itu zalim kepada dirinya dengan melakukan perbuatan syirik, mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW, atau mungkin melakukan makar-makar ya yang berbentuk kezaliman kepada umat atau hamba Allah yang lain. Maka kata Allah, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Orang yang kafir, ingkar dan berbuat zalim, maka Allah tidak akan pernah mengampuni mereka. Wala liyahdiyahum tariqa, dan juga tidak akan pernah memberikan hidayah atau jalan petunjuk kepada mereka, ya, karena telah diberikan Alkitab, telah diutus seorang nabi yaitu Nabi Muhammad SAW, telah diajak, telah diseru untuk beriman kepada Islam, kepada Nabi Muhammad, mereka malah menolak dan membangkang, bahkan menantang, ya. Maka Allah katakan orang yang ingkar kepada engkau wahai Muhammad dan berbuat zalim, maka Allah tidak akan bisa mengampuni mereka, dan demikian juga Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka kepada jalan apapun, ya, kepada jalan kebenaran apapun, kecuali illa tariqa jahannam, kecuali yang Allah akan tunjukkan sebaliknya adalah tariqa jahannam. Allah akan tunjuki mereka, tapi apa? Allah tunjuki mereka inilah jalan yang kalian tempuh, yaitu tariqa jahannam, jalan menuju neraka jahannam. Naudzubillah, ya. Dituntun oleh Allah atau dibukakan oleh Allah pandangan mereka untuk memilih sebuah jalan, tapi sayangnya jalan tersebut adalah jalan menuju neraka jahannam. Illa tariqa jahannam, kecuali jalan menuju neraka jahannam yang khalidina fiha, yang mereka abada, nanti kelak akan kekal berada di dalamnya, disiksa selama-lamanya. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan adalah yang demikian itu, artinya menggiring mereka, membukakan jalan untuk menuju neraka jahanam bagi mereka itu mudah bagi Allah. Ya, makanya sekarang kalau kita lihat bagaimana Allah membukakan pintu neraka jahanam bagi Netanyahu dan kroni-kroninya, ya, yang membunuh masyarakat sipil Palestina, sudah sampai hari ini kalau tidak salah 24.000 orang, ya, dengan leluasa mereka membantai manusia tanpa tanpa dosa. Manusia tidak berdosa dibantai pagi, siang, dan malam. Ya, maka sesungguhnya itu bisa kita fahami atau kita maknai Allah sedang membukakan pintu neraka jahanam, jalan menuju neraka jahanam besar secara luas dan besar untuk mereka. Makanya tidak ada perlawanan, tidak ada orang Arab yang membantu, ya. Bangsa Palestina semakin hari semakin banyak yang dibunuh. Maka apakah itu lepas daripada skenario Allah? Tidak sama sekali, ya. Allah Maha melihat, Allah tidak tidur, Allah Maha mendengar. Bahkan tidak ada satu helai daun kering pun yang rontok jatuh ke bumi
kecuali pasti Allah tahu di mana kejadiannya, kapan kejadiannya. Nah, bagaimana dengan peristiwa pembunuhan yang sedemikian rupa, anak-anak bayi, anak-anak kecil, orang-orang tua yang dibantai dengan kejam? Apakah Allah tidak mengetahuinya? Maka tentu pasti Allah mengetahuinya. Namun apa hikmahnya Allah biarkan ini masih berlangsung? Agar Allah melihat siapa di antara hamba-hambanya yang menolong saudaranya dengan cara-cara yang ya yang mereka mampu ya, masing-masing menurut cara yang mereka mampu, dan agar Allah melihat apakah umat Islam ini mau bersatu padu atau tidak dalam melawan orang-orang Yahudi tersebut. Kemudian di ayat yang terakhir yang kita tadabburi pada pagi hari ini Allah mengatakan ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, ya, wahai sekalian manusia termasuk orang-orang kafir, orang musyrikin, orang kafirin, ya kufarul Arab, wahai sekalian orang-orang kafir, qad ja'akumur rasulu bil haq, sungguh telah datang kepada kalian nabi ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi min rabbikum, dengan sebuah kebenaran yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Quran juga digelar dengan Al-Haq karena tidak ada keraguan padanya, tidak ada pertentangan padanya, tidak ada pemalsuan padanya. Ya, Al-Quran itu hak. Tidak ada satupun di atas dunia buku kitab yang hak seperti haknya Al-Quran. Karena apapun yang disebut dalam Al-Quran terbukti kebenarannya. Ya, tidak ada pertentangan. Abadi kekal sampai hari kiamat. Tidak mungkin satu surat pun atau satu huruf pun dihilangkan. Karena Allah jaga Al-Quran itu dengan semakin banyaknya para penghafal Quran dari waktu ke waktu Allah munculkan. Ya, susah mereka memalsukan Al-Quran, tapi Allah mudah. Setiap yang lahir Allah ciptakan beberapa orang menjadi hafazatul Quran. Ya, jangankan mereka sudah dewasa, baru umur 5 tahun saja sudah banyak yang hafal Quran. 6 tahun, 7 tahun. Jadi Al-Quran itu adalah Al-Haq. Wahai manusia sekalian, telah datang kepada kalian Nabi Muhammad SAW dengan kitab yang hak min Rabbikum, dari Tuhan kalian. Maka apa seruan Allah? Fa'aminu khairan lakum. Maka beriman itu sungguh lebih baik bagi kalian. Beriman sajalah. Tidak usah membantah, tidak usah ngeyel, tidak usah neko-neko ya. Beriman saja karena sesungguhnya apa yang diterima oleh Nabi Muhammad itu adalah al-haq. Dia juga adalah nabi yang hak yang diutus oleh Tuhannya. Maka fa'aminu khairan lakum. Maka berimanlah kalian semua, sesungguhnya yang demikian itu adalah baik untuk kalian. Namun sebaliknya wa in takfuru, kalau kalian kafir, kalian menolak beriman, ya, ini juga berlaku kepada orang-orang kafir yang ada hari ini ya. Harusnya ayat ini juga dibacakan ke mereka ya, dibacakan, dikirim ya. Kita menyeru kepada mereka untuk beriman kepada Allah. Karena yang itu lebih baik bagi mereka sebelum mereka dicabut nyawanya sehingga nanti tidak ada lagi kesempatan untuk taubat dan masuk pada agama Islam. Maka kalau seandainya mereka ingkar, kafir, ya, menolak, tidak beriman, fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Sesungguhnya kekafiran mereka itu nggak ada pengaruh bagi Allah. Ya, tidak ada pengaruh sama sekali. Mau beriman, tidak beriman, mau taat, soleh, tidak soleh, ya, mau maksiat. Karena apa? Fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Sesungguhnya Allah yang mempunyai seluruh kerajaan yang ada di langit dan begitu juga apa yang ada di bumi. Semuanya milik Allah. Mau kita seluruh penduduk bumi ini tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau beriman kepada Allah, apakah itu akan mengurangi kekuasaan Allah? Sungguh tidak, Bapak dan Ibu. Seujung kuku pun tidak ada kekuasaan Allah yang akan berkurang kalau seandainya seluruh makhluk ini sepakat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga sebaliknya, kalau seluruh manusia hari ini sujud kepada Allah, bertasbih, berzikir tanpa terkecuali satu orang pun, bahkan juga makhluk-makhluk yang lain berupa binatang dan tumbuhan, semua sepakat dalam waktu yang sama tunduk sujud kepada Allah, maka sungguh itu juga tidak akan menambah kekayaan Allah. Nggak ada pengaruh lah intinya, nggak ngaruh sama sekali. Kita mau maksiat, kita mau taat, tetapi Allah dengan sifatnya yang maha pengasih, maha penyayang, tidak henti-hentinya mengingatkan kita, hamba yang telah diciptakan juga dengan kasih sayangnya, untuk memperhatikan apa perintahnya dan menjauhi apa yang dia larang, yang mana semuanya adalah untuk kebahagiaan kita kelak dalam kehidupan kita yang hakiki dan abadi itu nanti setelah hari kiamat. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah itu adalah zat yang maha mengetahui siapa yang kafir di antara kita, siapa yang beriman ya. Hakima, dan demikian juga maha bijaksana. Allah maha bijaksana
tidak pernah salah memberikan hukuman, tidak pernah ceroboh. Allah itu maha bijaksana. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah, demikianlah sedikit tadabbur ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi pagi, ayat surah An-Nisa 171 sampai 175 ya. Yang kesimpulannya adalah ayat-ayat ini Allah turunkan untuk memperkokoh keteguhan ya, keyakinan Nabi Muhammad tentang kenabiannya, dan juga tentunya ayat ini untuk disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada ketelinganya orang-orang Yahudi tersebut ya, agar mereka sadar bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan besar. Sesungguhnya Nabi Muhammad yang mereka ingkari tersebut dikawal sepanjang saat oleh Allah dengan wahyu-wahyunya. Kalau hari ini mereka katakan ini, Allah turunkan langsung wahyunya untuk mengkanter kataan mereka. Atau besok mereka katakan B, Allah turunkan langsung wahyunya untuk mengkanter pendapat atau dakwaan mereka. Apakah ini tidak cukup bagi mereka untuk percaya bahwasanya betul-betullah Nabi Muhammad itu seorang nabi dan rasul pilihan Allah, nabi akhir zaman yang diturunkan kepadanya Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, ini kesimpulan daripada ayat-ayat yang tadi kita taburi di mana Allah memperkuat nabinya dan menyatakan bahwasanya orang-orang yang kafir yang menghalangi manusia untuk beriman kepada Allah atau malah berbuat zalim, semua mereka itu kelak akan dibenamkan dalam neraka jahanam. Di dunia saja mereka sudah digiring menuju jalan neraka jahanam ya. Allah jadikan kepada mereka keindahan atas semua bentuk pelanggaran dan maksiat yang mereka lakukan. Maka sesungguhnya itu pada hakikatnya adalah Allah sedang membukakan kepada mereka thariqa jahannam, jalan menuju neraka jahanam yang mereka semua kekal kelak di dalamnya. Demikianlah Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, sedikit tadabbur Al-Qur'an kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah keimanan kita semua, menambah wawasan dan ilmu kita juga, dan eh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita selalu untuk menjadi hamba Allah yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya dan salah khilaf perkataan dan ucapan. Insya Allah kita lanjutkan setelah ini dengan diskusi dan tanya jawab. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.